Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Siamo. Perkenalkan, nama saya Mawar Islami Auzi dari PGMI 3 semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Gerakan PMI ini berasal pada 24 Juni 1859 ketika Henry Dunant, seorang pemuda Swiss, tergerak oleh penderita prajurit yang terluka dalam pertempuran antara Italia dan Australia. Nah, Dunant ini kemudian menulis buku kenangan dari Solferino yang menjadi dasar pembentukan organisasi kemanusiaan untuk membantu korban perang. Kemudian pada 1863 terbentuklah Komite Internasional Palang Merah atau yang biasa kita kenal sebagai ICRC yang bertugas melindungi dan membantu prajurit yang terluka serta sukarelawan yang menolong di medan perang. Konferensi internasional pertama diadakan pada tahun 1863 di Jenewa, menghasilkan konvensi untuk melindungi prajurit dan menetapkan simbol palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pelindung. Konvensi Jenewa yang lebih luas pada 1864 kemudian dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional atau HHI yang mengatur perlindungan korban perang. Selain ICRC, terbentuk juga Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada 1919 yang sekarang dikenal sebagai Federasi Internasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meringankan penderita pasca perang. Gerakan ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada ICRC, yang kemudian ada Perhimpunan Nasional Palang Merah, yang ketiga ada Bulan Sabit Merah dan Federasi Internasional, dengan masing-masing memiliki peran penting dalam aksi kemanusiaan di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka tetap fokus kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan, saling berkaitan dan membentuk landasan moral serta operasional gerakan. Prinsip-prinsip tersebut membantu gerakan menjadi otonomi, menghindari diskriminasi, dan menjamin bantuan yang diberikan tanpa memandang perbedaan, yaitu perbedaan politik, perbedaan agama, atau latar belakang. Prinsip-prinsip ini juga penting untuk menjaga integrasi dan keberlangsungan gerakan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Yang ketiga ada Lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional memiliki 2 fungsi utama. Pertama sebagai tanda pengenal, kedua sebagai tanda pelindung. Nah, sebagai tanda pengenal, lambang menunjukkan identitas anggota gerakan dan hak milik atas fasilitas serta perlengkapan. Sebagai tanda pelindung, lambang menandai personel medis dan fasilitas medis dalam situasi konflik atau bencana yang harus dilindungi dari serangan. Yang keempat ada Hukum Perikemanusiaan Internasional atau yang biasa kita singkat sebagai HPI. HPI merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur perlindungan bagi korban perang serta pembatasan alat dan metode dalam konflik bersenjata. PMI sebagai Perhimpunan Nasional di Indonesia bertanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan tentang HPI sesuai dengan konsekuensi Jenewa 1949. Konvensi ini terdiri dari 4 bagian melindungi angkatan bersenjata dan penduduk sipil. HPI bertujuan untuk memastikan bahwa dalam perang terdapat batasan-batasan tertentu, melindungi yang tidak terlibat dalam konflik, dan membatasi penggunaan senjata yang berbahaya. Penyebaran dan pemahaman HPI sangat penting untuk menjaga kemanusiaan di tengah situasi konflik. Yang kelima ada Perhimpunan Nasional.
Yang kelima, ada Perhimpunan Nasional. Perhimpunan nasional di setiap negara anggota Konvensi Jenewa berfungsi sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Agar dapat diakui, suatu perhimpunan nasional harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk didirikan di negara penandatangan Konvensi Jenewa, memiliki status otonomi, diakui oleh pemerintah, dan menjalankan prinsip dasar gerakan. Selain itu, perhimpunan nasional harus beroperasi secara terorganisir di seluruh wilayah negara, menerima anggota tanpa diskriminasi, serta menghormati dan mematuhi hukum humaniter internasional. Yang keenam, ada Komite Internasional Palang Merah. ICRC adalah lembaga kemanusiaan independen yang berfungsi sebagai penegak netral dalam konflik bersenjata, dengan misi untuk melindungi kehidupan dan martabat korban perang serta memberikan bantuan kepada mereka. Sebagai lembaga yang tidak berpihak, ICRC berfokus pada penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasinya dalam hukum nasional. Yang ketujuh, ada Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC. Nah, IFRC ini didirikan setelah Perang Dunia yang Pertama pada tahun 1919 untuk mengkoordinasikan supaya bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan masyarakat pasca perang. IFRC ini bertujuan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memperkuat kerjasama antar perhimpunan Palang Merah di seluruh Indonesia. Yang kedelapan, ada materi gerakan kepala merahan untuk PMR. Materi gerakan kepala merahan untuk PMR remaja atau yang biasa kita singkat sebagai PMR mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk membangun karakter dan keterampilan anggota remaja. Yang pertama, ada kepemimpinan, ada pertolongan pertama, remaja sehat, peduli sesama. Yang keempat, ada siaga bencana. Yang kelima, ada kesehatan masyarakat. Yang keenam, ada donor darah. Baiklah, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamo.